Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, Prodi Hukum Pidana Islam kelas B, semester 1. Terima kasih. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu haraf jar. Pengertian. Understanding of the jar, atau pengertian tentang haraf jar. Haraf jar merupakan huruf-huruf yang menyebabkan perubahan i'rab. I'rab itu tanda baca pada kata benda setelahnya. Serta memberikan relasi makna tertentu antara kata dalam sebuah kalimat. Kehadiran huruf-huruf jar tidak hanya berfungsi sebagai gramatikal, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam pemaknaan teks, baik dalam konteks percakapan sehari-hari maupun dalam memahami teks klasik maupun keagamaan. Lanjut pada macam-macam huruf jar atau type of the haraf jar. Yang pertama ada min, yang artinya dari atau asal. Contoh kalimatnya min aina anta, atau dari mana kamu berasal, atau dari mana kamu datang. Yang kedua ada ila atau ke, sampai. Yang ketiga ada an, yang artinya tentang atau dari menjauh. Yang keempat ada ala, di atas. Yang kelima ada fi, di dalam. Yang keenam ada rubba, seringkali atau betapa banyak. Yang ketujuh ada bi, dengan, sebab, atau alat. Yang kedelapan ada li, yang artinya untuk atau milik. Yang terakhir atau kesembilan ada ka, seperti atau bagaikan. Sebenarnya macam-macam huruf jar itu banyak, cuman yang saya capture itu dari kitab Jurumiyah hanya 9. Oke, lanjut ke karakteristik atau ciri khas daripada haraf jar. Yang pertama ada selalu diikuti oleh isim. Haraf jar yang tadi, yang 9 itu pasti diikuti dengan kata benda atau isim. Yang kedua ada isim setelahnya menjadi majrur. Majrur itu kasroh, yang dimana i'rabnya pasti kasroh. Contoh kalimatnya berarti, atau pengertiannya, ketika kata benda diikuti oleh huruf jar, kata setelahnya pasti berharokat kasroh, seperti itu. Yang ketiga ada mengandung makna hubungan. Yang tadi yang ila atau di, yang tadi di slide sebelumnya, min dari asal sebagai kata penyambung untuk makna kalimat yang utuh. Nah, yang keempat tidak bisa berdiri sendiri. Nah, huruf jar yang tadi, yang ila min yang 9 tadi, itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada isim atau fiil setelahnya. Yang kelima, jumlahnya terbatas dan sudah ditentukan. Dalam kitab Jurumiyah yang saya dapatkan hanya 9 tadi. Yang keenam, fungsinya memengaruhi makna kalimat. Nah, kefungsian daripada huruf jar yang tadi adalah mempengaruhi bagaimana kekompletan tadi kalimat tersebut. Misalnya isim tidak langsung fiil, ada haraf jarnya terlebih dahulu untuk menjelaskan satu kalimat itu, menanyakan atau menerangkan satu kondisi, seperti itu. Nah, ada contoh atau example beriti. Wal khafdu bil harfil ladzi qad wudi'a li ajlihi kal kalafi wal walawi wa ma. Huruf jarnya ada di bil amri sama fi. Mana? Ada di li sama di ka. Artinya, isim majrur dengan huruf yang memang diciptakan untuknya seperti huruf kaf, waw, dan ma. Contoh yang kedua dari Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah ayat 7.
alladzina an'amta alaihi. Huruf jarnya ala, artinya di atas. Arti arti artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Nah, huruf jarnya bisa kita lihat di sini adalah ala. Nah, yang kedua dari Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Huruf jarnya ada ala sama min. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, huruf jarnya bisa kita lihat ada dua, yaitu ala sama min. Yang artinya di atas. Oke, lanjut ke contoh daripada kelompok. Wazahabatu ilal dosati. Huruf jarnya ada di ila. Artinya dan aku pergi ke sekolah. Nah, atau enggak kutibat durusu an hayati. Huruf jarnya an. Artinya pelajaran itu ditulis tentang kehidupan. Ada dari Jurmiyah yaitu wakana ismuhu majururan bil harfi. Huruf jarnya ada di bi yang artinya dan isimnya dijadikan majrur oleh huruf yang tadi. Oke, lanjut ke contoh daripada kitab At-Tashri' al-Jinai. Wa yujibuhu ala jari matihi. Huruf jarnya ada ala, artinya di atas atau terhadap makna kalimatnya dan mewajibkan kejahatan. Contoh yang kedua ada minal juri matil lati yu'a kibu alaiha. Huruf jarnya min sama ala, artinya dari atau atas. Makna kalimatnya dari kejahatan yang dihukum atasnya. Lanjut kepada conclusion, yaitu atau kesimpulan bahwa huruf jar merupakan salah satu konsep penting dalam tata bahasa Arab. Huruf ini memiliki fungsi utama yaitu menyebabkan kata benda atau isi menjadi majrur atau kasroh, ditandai dengan tanda kasroh atau berbentuk lain sesuai kaidah. Dengan adanya huruf jar, hubungan antar kata dalam kalimat menjadi jelas, sehingga makna yang disampaikan lebih tepat dan terarah. Fungsi huruf jar tidak hanya terbatas pada aspek gramatikal, tapi juga menunjukkan hubungan makna, seperti kepemilikan, tempat, arah, atau sebab. Dengan demikian, huruf jar bukan sekadar aspek teknis dalam tata bahasa, tetapi juga elemen yang memastikan hubungan kata dalam kalimat menjadi jelas dan makna tersampaikan dengan tepat. Memahami huruf jar serta contoh penggunaannya sangat penting, baik dalam pembelajaran bahasa Arab maupun dalam memahami teks-teks klasik maupun Al-Quran. Jadi seperti itu guys, huruf jar, penggunaan huruf jar ataupun pengertian huruf jar. Nah, ini sebagai kesimpulan. Lanjut kepada i'rab. Contoh. Ada satu quotes, yaitu tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Ini tidak ada harapannya, saya takut salah baca, nanti beda makna. Betul. Sekian dari saya. Terima kasih, segitu presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Tujuan akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.